La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku ini adalah orang-orang yang zalim. Halo sahabat YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga saya menjumpai Anda dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada sore hari ini sahabat, saya berada di atas perkampungan warga. Dan seperti biasa pada sore hari sambil melihat sunset, Masya Allah, menambah keindahan daripada kota Mekah Al-Mukarramah. Dan pada hari ini seperti biasa berjumpa kembali di channel YouTube saya, Farid Rizky 25. Jika Anda suka video ini, silahkan klik like dan subscribe bagi yang belum subscribe, agar makin banyak lagi konten-konten menarik seputar Mekah dan sekitarnya. Sahabat YouTube, pada sore hari ini saya akan meriwayatkan sebuah kisah yang cukup singkat, yaitu kisah daripada Nabi Yunus alaihissalam. Bagaimana riwayat singkat daripada Nabi Yunus alaihissalam? Simak videonya. Sahabatku dimanapun saja berada, salah satu Nabi yang ada di permukaan bumi ini yang pernah ditelan ikan paus yang besar adalah Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban tugas, untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan dakwah kepada kaumnya yang belum beriman, yang belum tersentuh hatinya kepada agama Islam. Untuk itulah Nabi Yunus diperintah oleh Allah untuk menyampaikan dakwah kepada kaumnya yang masih kafir. Kisah daripada Nabi Yunus ini tertera di dalam surat Yunus dan juga surat Al-Anbiya ayat 87. Lalu bagaimanakah riwayat singkat daripada Nabi Yunus alaihissalam? Sahabat YouTube, kita tahu bahwa Nabi Yunus diperintah oleh Allah untuk menyampaikan dakwah. Pada waktu itu Nabi Yunus pergi ke suatu tempat, ke suatu daerah atau suatu perkampungan. Ketika beliau berada di suatu perkampungan, beliau berseru mengajak umatnya untuk berdakwah, mengajak umatnya untuk masuk ke dalam agama Islam dan meninggalkan berhala. Namun apa yang terjadi? Kaumnya bukan malah memperdulikan Nabi Yunus, malah mengejek, mengolok-olok, bahkan mencemoohkan daripada Nabi Yunus alaihissalam, dan mereka menyembah berhala lagi. Berkali-kali Nabi Yunus menyampaikan dakwah, berkali-kali Nabi Yunus menyampaikan risalah bahwa kalian jangan menyembah berhala. Agama yang benar adalah agama Islam. Kalian harus meninggalkan berhala. Tetapi kaumnya tidak peduli dengan ucapan atau perkataan daripada Nabi Yunus alaihissalam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Yunus, wahai Yunus, sampaikan kepada kaummu bahwa kalau kau tidak mau beriman, maka azab akan menimpamu. Itu sudah disampaikan kepada Nabi Yunus alaihissalam, tetapi malah kaumnya makin menjadi-jadi, tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Yunus dan tidak peduli dengan azab yang diturunkan oleh Nabi Yunus dan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada saat itulah Nabi Yunus dalam keadaan yang marah pergi meninggalkan kaumnya, pergi meninggalkan daerah tersebut. Dan seketika itu azab turun melanda. Azab turun melanda sebuah perkampungan atau daerah yang mana Nabi Yunus pernah menyampaikan dakwah kepada mereka. Sehingga mereka berkata, memang benar, saya meyakini kata kaumnya bahwa Nabi Yunus adalah seorang utusan Allah. Sehingga Allah mencabut azabnya dan mereka bertobat dan Allah memberikan
mereka kesenangan. Tetapi bagaimana dengan Nabi Yunus alaihissalam? Nabi Yunus masih pergi meninggalkan kaumnya, ya, dalam keadaan yang marah. Padahal Allah belum mengizinkan Nabi Yunus untuk pergi. Hingga sampailah beliau di pinggir tepi laut dan menaiki sebuah kapal. Nah, di tengah lautan, Nabi Yunus bersama beberapa sahabat sedang menaiki kapal. Tetapi karena cuaca tidak bersahabat dan membuat kapal oleng. Atas kesepakatan bersama, maka barang-barang yang berat dibuang untuk meringankan beban. Dan juga salah satu dari manusia atau orang harus dibuang untuk meringankan beban. Sehingga mereka melakukan sebuah undian, dan yang keluar namanya adalah Nabi Yunus alaihissalam. Di antara mereka tidak tega bahwa Nabi Yunus harus dilempar ke lautan atau menceburkan diri ke lautan. Sehingga dilakukanlah undian yang kedua sampai ketiga kalinya. Ternyata yang keluar namanya adalah Nabi Yunus alaihissalam. Dan Nabi Yunus menceburkan dirinya ke lautan. Dan pada saat yang bersamaan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan ikan nun, ikan paus, untuk menelan Nabi Yunus alaihissalam dengan tidak merobek dagingnya dan mematahkan tulangnya. Sehingga Nabi Yunus ditelan ikan laut, sehingga beliau berada di dalam perut ikan yang sangat gelap. Di dalam perut ikan itulah Nabi Yunus alaihissalam bermunajat, memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Apa doanya Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah orang-orang yang zalim. Itulah doa daripada Nabi Yunus alaihissalam. Sahabat YouTube dimanapun saja berada, ketika Nabi Yunus berada di dalam perut ikan itulah doanya didengar oleh para malaikat, doanya didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan ikan nun atau ikan paus tersebut untuk melempar Nabi Yunus alaihissalam di tepi atau di pinggir laut. Dan ketika itulah Nabi Yunus dalam keadaan tidak sadarkan diri dan ditemukan oleh kaumnya. Dan ternyata kaumnya ketika itu sudah masuk ke dalam agama Islam dan menyembah Allah subhanahu wa ta'ala serta meninggalkan berhalanya. Sehingga Nabi Yunus merasa senang dan bahagia menemukan kaumnya dalam keadaan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat YouTube dimanapun saja berada, di dalam kisah singkat atau riwayat singkat daripada Nabi Yunus alaihissalam ini ada satu hikmah, ada satu pelajaran yang bisa kita petik, yaitu doa daripada Nabi Yunus alaihissalam yang tertera di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 87. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Barang siapa yang mengucapkan doa tersebut setiap hari, setiap waktu selesai melaksanakan sholat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan segala urusannya dan akan menjauhkan dari segala kesusahan. Mudah-mudahan riwayat singkat Nabi Yunus alaihissalam ini dapat pelajaran, dapat kita memetik hikmah, dan kita dapat mengamalkan doa yang diajarkan oleh Nabi Yunus alaihissalam, yaitu di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 87. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Jika Anda suka video ini, silahkan klik like dan subscribe bagi yang belum subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.